Pernah dengar pepatah kalau sejarah itu ditulis oleh pemenang? Nah, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita bakal bongkar-bongkar arsip sejarah yang jujur aja, kemungkinan besar bakal bikin kita mikir ulang tentang semua hal yang pernah kita pelajari di sekolah. Kita akan membedah sebuah materi sumber yang berani menantang narasi arus utama, langsung dari dokumen-dokumen lama yang mungkin selama ini tersembunyi. Siapin diri kalian, karena eksplorasi kita kali ini bakal kerasa kayak lagi nonton dokumenter investigasi yang intens dan penuh kejutan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mitos penjajahan 350 tahun. Sumber yang kita bedah kali ini buka-bukaan dengan klaim yang lumayan bikin kaget. Katanya, kita ini sudah dibohongi sejak SD. Gagasan bahwa Nusantara dijajah Belanda selama 3,5 abad berturut-turut itu, menurut analisis dokumen ini, sebenarnya adalah sebuah operasi psikologis besar-besaran atau psyop. Tujuannya apa coba? Konon, frasa 350 tahun ini sengaja dirancang untuk ngebentuk mentalitas korban, supaya kita percaya kalau leluhur kita itu lemah, pasrah, dan jadi budak selama ratusan tahun, yang otomatis bikin sebuah bangsa jadi jauh lebih gampang dikontrol. Ini klaim yang berani banget pastinya dan jelas butuh pembuktian. Nah, mari kita geser ke bagian kedua, realita garis waktu sejarah. Mari kita hitung-hitungan sedikit. Kalau kita lihat rentang waktunya, narasi 350 tahun ini kerasa banget bolongnya. Ya, VOC memang datang tahun 1600-an. Itu fakta. Tapi tunggu dulu, fakta sejarah lainnya menunjukkan kalau pihak Belanda baru benar-benar menaklukkan dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, itu baru di awal tahun 1900-an. Aceh baru takluk tahun 1904. Terus, peristiwa puputan di Bali terjadi tahun 1906. Nah, kalau kita pakai tahun kemerdekaan 1945 sebagai patokan dan dihitung mundur, secara matematis, kendali penuh Belanda atas seluruh kepulauan ini ternyata kurang dari 50 tahun. Bayangin, cuma 50 tahun. Angka ini secara efektif meruntuhkan mitos dijajah 350 tahun, kalau kita bicara soal penguasaan teritorial yang absolut. Lanjut ke bagian ketiga. Misteri anggaran jalan Daendels. Kita bakal bahas salah satu proyek paling kelam di sejarah kita. Kita semua pasti pernah dengar soal pembangunan jalan Anyar Panarukan. Di otak kita langsung terbayang pekerja pribumi yang kurus kering dipaksa pecah batu di bawah terik matahari lewat sistem kerja rodi. Kita diajarkan kalau mereka dipaksa kerja mati-matian tanpa dibayar sepeser pun. Tapi sumber kita melempar satu pertanyaan yang sangat kritis di sini. Siapa yang sebenarnya memegang cambuk saat itu? Siapa yang secara langsung bertanggung jawab atas penderitaan dan ribuan nyawa yang melayang? Siap-siap kaget karena angkanya adalah 30.000. Berdasarkan dokumen arsip asli VOC dan Hindia Belanda dari Rijksarchief, Daendels itu ternyata sudah mengalokasikan anggaran yang super besar, totalnya 30.000 ringgit. Dan menurut materi sumber kita, anggaran ini tuh disiapkan secara spesifik untuk membayar upah para pekerja, bahkan lengkap dengan jatah ransum beras dan garam. Jadi pihak kolonial saat itu benar-benar mengeluarkan uang untuk proyek jalan ini. Fakta arsip ini benar-benar memutarbalikkan cerita kerja tanpa dibayar yang selalu kita dengar dari kecil. Kita masuk ke bagian keempat, pengkhianat di dalam selimut. Terus, kemana perginya uang itu? Ini dia plot twistnya. Selama ini, kita diajarkan kalau pihak penjajah lah yang langsung menyiksa dan melaparkan rakyat. Tapi, kebenaran dari arsip ini menyoroti sisi sejarah internal kita yang jauh lebih gelap. Menurut sumber yang kita bedah, dana raksasa 30.000 ringgit tadi diserahkan sepenuhnya ke tangan para elit lokal, bupati, raja-raja kecil, dan bangsawan Nusantara pada masa itu. Terus apa yang mereka lakukan? Uangnya dikorupsi. Dana yang harusnya jadi gaji rakyat malah masuk ke kantong mereka sendiri. Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa para elit lokal inilah yang membiarkan rakyatnya mati kelaparan, memaksa mereka kerja tanpa upah yang sebenarnya sudah ada, lalu dengan gampangnya cuci tangan dan menyalahkan pihak kolonial atas semua kekejaman itu. Pengkhianatan benar-benar dari dalam rumah sendiri. Dan akhirnya, bagian kelima, gema pengkhianatan masa kini. Sebuah kesimpulan modern dari materi yang kita bahas. Dari semua rentetan data arsip tadi, sumber materi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang bikin merinding. Ternyata, musuh terbesar dan pengkhianat sejati yang bikin rakyat menderita, itu seringkali bukan datang dari seberang lautan, tapi justru orang kita sendiri. Kalau elit lokal zaman dulu bisa sebegitu gampangnya menjual nyawa rakyat demi kekayaan pribadi, coba deh kita pikirin, di mana ya kira-kira keturunan para bangsawan korup itu duduk sekarang? Apakah pola kekuasaan dan pengkhianatan ini masih menggema di kursi-kursi pemerintahan kita hari ini? Silakan direnungkan. Terima kasih sudah gabung di sesi Kupas Tuntas kali ini, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang kalian baca.